Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Oke, seperti biasa nanti malam ini akan ada 10 soal lagi ya, soalnya yang nggak pernah aku bahas di live sebelumnya, yaitu terkait kode etik kebidanan teman-teman ya. Nah ini sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan di tap-tap dulu layarnya, kemudian boleh di-share link live TikTok ini ke teman kalian ataupun ke sosmed kalian teman-teman supaya mereka bisa belajar bareng kita. Hadir Kak, siap Kak Tris. Yang lain hadir, semangat ya teman-teman ya, masih semangat ya. Masih semangat dong karena kan pembukaan P3K sebentar lagi nih ya. Untuk formasi ya mungkin ada beberapa yang udah keluar, ada yang belum, aku belum ada lihat sih ya. Coba nanti aku cari infonya ya. Kayaknya kalau untuk ngecek formasinya udah bisa di akun SSCASN kalau nggak salah teman-teman. Coba pergi ke sana aja, udah bisa diklik atau belum, udah bisa dilihat atau belum teman-teman. Udah ada yang ngecek akun SSCASN teman-teman? Udah ada yang ngecek belum? P3K dari umum ada Kak? Sejauh ini sih belum ada ya informasinya. Kayaknya emang khusus teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah deh. Atau ada yang lain punya informasi teman-teman? Oke, nah ini dia kita baru mulai soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Oke, ini soal kode etik ya. Jadi semuanya 10 soal full kita bahas soal-soal kode etik ya. Karena tahun lalu katanya banyak banget soal kode etik. Ini teman-teman di sini banyak nggak dapat soal kode etiknya? Kira-kira berapa nomor teman-teman? Kira-kira berapa nomor dapat soal kode etik? Berapa nomor? Kak Metri dapat Kak Metri dapat berapa soal? Kalau boleh tahu Kak Metri dapat berapa soal terkait kode etik Kak? Kak Eka nggak dapat. Oke, Kak Eka dapatnya soal apa aja nih? Hanya lupa berapa soal Kak. Oke, siap Kak Metri. Banyak yang vitamin-vitamin. Ya, vitamin juga banyak. Kemudian hormon juga banyak ya teman-teman ya. Jadi mungkin beda paket, beda juga jenis-jenis soalnya ya. Jadi tuh dia beragam banget soal paketan soalnya. Nah ini dia soal nomor 1, Kak Santi dapatnya banyak KB. Oke siap, kita bahas dulu ya untuk soal nomor 1 teman-teman. Seorang bidan telah lalai dalam menolong persalinan. Akhirnya wanita tersebut mengalami perdarahan hebat dan meninggal. Bidan ini telah melanggar. Oke, di sini rata-rata jawabannya adalah yang C ya, kode etik profesi. Apa bedanya etika profesi dan kode etik profesi teman-teman? Kode etik profesi dan etika profesi bedanya apa nih? Di sini rame banget ya yang jawabnya C. Dapat Kak banyak, siap KDSB. Oke, jadi apa bedanya etika ya? Etika profesi biasa kita sering tuh ngomong nggak ada etikanya kayak gitu. Etika profesi atau kode etik profesi. Jadi kalau kode etik itu ya isinya norma-norma ataupun nilai-nilai yang berkaitan dengan praktek profesi kebidanan ya teman-teman ya. Tapi kalau etika profesi itu lebih ke sikap moralnya seperti itu. Ya jadi ini bertentangan dengan nilai-nilai kebidanan ya teman-teman karena dia lalai itu tadi. Maka di sini bidan telah melanggar kode etik profesi. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oh ya, jangan lupa sambil disiapkan juga kertas coret-coret ataupun kertas kecilnya untuk menjumlahkan kalian nanti benar berapa dan salah berapa, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 2. Ini kayaknya soal nomor 1 rata-rata benar semua ya. Lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Nanti makin ke atas soalnya makin pusing ya, teman-teman ya. Ini yang gampang-gampang aja dulu biar nggak pusing. Nah, apa kesalahan bidan itu dan tindakan lanjutan untuk bidan? Oke, tindakan lanjut bidan tuh apa, teman-teman? Nomor 1 jawabannya apa, Kak? Nomor 1 tadi jawabannya C, Kak Mira. Yaitu, apa ya tadi lupa aku. Kode etik profesi. Oke, soal nomor 2, teman-teman, kita baca dulu ya kasusnya. Kenapa dulu nih? Bidan bekerja di kampung menerima pasien dengan keluhan mulas. Ini suaraku kedengaran kan teman-teman ya?
Soalnya di sini muncul peringatan suaraku nggak keluar. Suaraku keluar ya? Aman ya Kak Santi ya? Oke, dengar. Sip. Bidan bekerja di kampung menerima pasien dengan keluhan mulas disertai darah dan bidan meminta melakukan rujukan kepada keluarga. Tetapi keluarga menolak dan meminta bidan tetap melakukannya. Bidan merasa bisa melakukannya karena pernah latihan, tetapi karena kesalahannya ibu dan anak mengalami perdarahan, maka harus dirujuk secepatnya. Apa kesalahan bidan itu dan tindakan lanjutan? Tindakan lanjutannya, teman-teman. Tindakan lanjutannya adalah apa nih? Tindak lanjutan dari pelanggaran kode etik ya. Kesalahannya itu ada pelanggaran kode etik. Maka tindak lanjutnya apa teman-teman? A atau B atau D atau E teman-teman. Ya, jadi di sini dia sebenarnya tetap bekerja sebagai apa? Sesuai dengan profesinya ya, yaitu bidan. Tetapi dia melanggar kode etik ya, yaitu dia melakukan ya harusnya pasien itu dirujuk, tapi dia malah diolahnya sendiri teman-teman, yang mana itu bukan kewenangannya lagi. Ya berarti kan di sini sifat kasusnya sudah patologis ya, harusnya dirujuk tapi tetap juga ditolong. Nah, tindakan lanjutannya itu adalah dilepaskan izinnya ya teman-teman ya, dilepaskan izinnya, kemudian diajarkan kembali di pendidikan. Biasanya dimagangin ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3, yang bukan termasuk manfaat informed consent adalah sebagai berikut. Oke, ini ada yang dapat nggak FR tahun lalu? Nih ada keluar manfaat informed consent teman-teman. Ada yang dapat soal manfaat informed consent nggak nih? Ada, dapat Kak. Oke, Kak Nina dapat ya. Kak Trish juga dapat. Yang lain dapat nggak? Kak Eka Yuli aku dapat juga. Kak Vita ada. Sudah ada potongan belum Kak? Oh ya teman-teman ya, buat kalian yang misalnya mau gabung ke grup Telegram ya, silahkan ditonton sampai akhir. Nanti di akhir aku kasih potongan diskon ya teman-teman ya. Tapi ini kuotanya terbatas, jadi silahkan digercep-gercepin aja. Dan stay tune terus di TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan potongan promo diskonnya ya teman-teman ya. Oke, malam ini promonya lebih spesial ya teman-teman ya. Jadi silahkan stay tune terus buat kalian yang mau gabung ke grup Telegramnya. Oke, kira-kira yang mana nih? Apa manfaat informed consent? Ya, jawabannya adalah yang B ya, mengajukan keputusan yang tidak rasional. Nah, jadi keputusan tuh ada yang namanya keputusan rasional dan tidak rasional. Kalau keputusan rasional itu secara sistematik teman-teman ya, secara sistematik ya, teratur kayak gitu. Sedangkan keputusan yang tidak rasional itu diambil secara cepat teman-teman ya. Kayak kita kan misalnya butuh rujukan nih, kita udah kasih informasi tujuannya ini, kemudian tanda tangan informed consent. Nah itu kan terjadi secara cepat ya, beda dengan keputusan secara rasional. Nah jadi untuk soal nomor 3 tadi jawabannya adalah yang B. Jawaban nomor 2 tadi apa men? Nomor 2 jawabannya B juga kakak. Lanjut ya ke soal nomor 4. Sampai nomor 3 tadi ada yang benar atau ada yang salah teman-teman? Lanjut ya ke soal nomor 4. Apakah prinsip etik yang diterapkan bidan pada kasus di atas? Oke teman-teman, untuk materi etika kebidanan ya, untuk lebih lanjutnya di live aku nggak terlalu share ya terkait materi, dan aku share yang penting-pentingnya aja. Tapi kalau untuk materi lebih lengkapnya ya, nanti aku share di grup Telegram aja ya teman-teman ya. Jadi anggota grup silakan dipantengin terus dan diingatin lagi adminnya untuk nge-share materi yang malam ini berkaitan dengan kode etik dan juga etika bidan ya, prinsip juga seperti itu teman-teman.
Ya, silakan diingetin terus sama adminnya untuk di-share materi terkait etika bidan ya, karena kayaknya belum dikirim deh, setahu aku ya belum dikirim terkait materi etika profesi bidan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah gabung ke grup, silakan dibaca-baca lagi materinya ya, teman-teman ya, jangan sampai terlewatkan, dibaca-baca aja, nggak perlu dihafal. Dan teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram ya, kalau misalnya kalian mau gabung, kalian tetap bisa dapetin akses materi sebelumnya teman-teman. Begitu juga dengan kuis dan tryout yang pertama sekali. Oke, untuk soal nomor 4 kira-kira apa nih jawabannya? Yang ditanyakan adalah apakah prinsip etik yang diterapkan bidan pada kasus di atas? Oke, jadi seorang perempuan usia 20 tahun ya belum menikah dengan diagnosa medis kista ovarium dan direncanakan tindakan operasi keluarga. Kak Putri mau gabung Telegram, silahkan di stay tune sampai akhir ya Kak Putri ya, karena di akhir itu ada promo khusus malam ini aja ya dan kuotanya terbatas. Oke, nah dan direncanakan tindakan operasi keluarga dan pasien menolak, mengungkapkan ketakutannya tidak mempunyai keturunan. Kira-kira prinsip etik yang diterapkan oleh bidan itu apa, teman-teman? Thank you, Kak Vivin. Yang A memperoleh informasi ya, kemudian yang B mengambil keputusan, C menolak tindakan, D kemandirian pasien, E menghargai otonomi pasien. Nah, jawabannya itu adalah yang E, teman-teman. Menghargai otonomi atau otonomi pasien itu maksudnya adalah menghargai segala keputusan yang dibuat oleh pasien dan keluarga. Jadi kan harusnya dia dioperasi ya, tapi dia di sini menolak. Ya berarti kalau emang keluarga dan pasien itu menolak, ya berarti kita tetap harus menghargai keputusan yang udah dibuat ya, teman-teman. Ya paling resikonya tanggung sendiri. Kita harus menjelaskan segala resiko yang harus ditanggung, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang E. Lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, ini dia, ada yang dapat soal-soal ini enggak? Veracity, justice, autonomi, kemudian non maleficiency, kemudian apalagi banyak tuh, beneficence ya, kemudian akuntabel, segala macam. Ada yang dapat nggak soal ini waktu ujian tahun lalu? Ada yang dapat waktu soal ujian ini, guys? Terkait ini prinsip etik ya. Jadi itu prinsip etik kedokteran, kemudian keperawatan sama kebidanan itu sama, teman-teman. Ada justice, ada veracity, kemudian ada confident, kemudian ada autonomy, tapi masing-masing berbeda ya. Kalau untuk dokter itu kalau nggak salah aku kode etiknya ada 4 ya. Koreksi aku kalau misalnya salah. Kemudian kalau keperawatan itu ada 8, teman-teman. Kemudian kalau bidan itu 7 ya. Nah, nanti untuk lebih lengkap penjelasannya beserta contohnya itu nanti aku share aja di grup Telegram ya. Jadi buat kalian yang belum gabung silahkan gabung. Dan buat teman-teman anggota grup silahkan diingetin kembali adminnya ya biar nggak lupa. Oke. Seorang wanita usia 30 tahun ya dirawat di ruang bedah dengan keluhan terdapat luka pada payudara. Nah, ketika bidan akan melakukan perawatan luka, meminta supaya dilakukan di ruang tindakan karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain dalam satu ruangan. Bidan pun menyetujui. Oh ya, suaraku hilang. Ini suaraku udah kembali normal, guys. Suaraku udah kembali udah ya. Sorry guys, tadi ada yang nelpon, nggak tahu siapa. Jadi makanya hilang. Oke, lanjut lagi ya. Ketika bidan akan melakukan perawatan luka ya, pasien meminta supaya dilakukan di ruang tindakan karena merasa tidak nyaman dengan pasien lain dalam satu ruangan. Nah, bidan pun menyetujui permintaan pasien. Apa prinsip etik, teman-teman? Prinsip etiknya itu adalah respect pada otonomi ya, teman-teman ya. Respect pada otonomi. Jawabannya adalah yang E. Tadi otonomi itu adalah menghargai segala keputusan pasien. Nah, tadi kan dia minta dipisah nih, tidak mau satu ruangan ya, karena ngerasa tidak nyaman. Nah, kemudian bidan pun menyetujui. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 6.
Lanjut ke soal nomor 6, perempuan usia 24 tahun datang ke BPM mengeluh gatal-gatal pada daerah kemaluan. Bidan melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik namun lupa menutup tirai jendela. Apa aspek etik yang dilanggar bidan? Teman-teman silakan dijawab. Silakan dijawab. Ini kira-kira aspek etik yang dilanggar itu apa? Ada yang dapat soal mirip-mirip kayak gini nggak tahun lalu? Ada yang dapat soal justice, otonomi, beneficence, ada nggak? Nggak Kak Evi nggak ya. Kemarin ada yang dapat sih. Kak Nina ada ya. Oh ada juga nih, ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak dapat tetap dipelajari teman-teman. Takutnya nanti di tahun ini malah kalian pula yang dapat. Oke, kita pelajari aja ya semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini kira-kira aspek apa nih yang dilanggar oleh bidan, teman-teman? Ada yang jawabannya C, ada yang E, ada yang D. Ya, ini jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah confidentiality atau yang D, teman-teman. Ini berkaitan dengan privasi, teman-teman ya, berkaitan sama privasi. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D. Untuk justice, autonomy, beneficiency, non-maleficiency itu nanti lebih dijelaskan lagi materinya di dalam grup Telegram ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di grup pernah ada ini, Kak. Iya. Lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, ini silakan dibaca teman-teman, apakah prinsip etik yang dilakukan bidan. Ini sampai soal nomor 6 kira-kira udah benar berapa dan salah berapa, teman-teman? 6 jawabannya apa? 6 jawabannya D, kakak api-api. Duo api ya. Gak tahu nih siapa namanya. Duo api aja deh aku bilang ya. Salah satu. Oke. Cara gabung ke grup gimana, Kak? Nanti di akhir live ya, Kakak ya. Silahkan stay tune. Di akhir live nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung dan kuotanya itu terbatas, teman-teman. Jadi silakan digercep-gercepin aja. Bagian D tadi itu adalah confidentiality. Confidentiality atau kalau bahasa Indonesianya bagian privacy, menjaga privasi pasien. Oke, apa prinsip kode etiknya? Teman-teman kita baca dulu ya. Seorang wanita usia 24 tahun datang ke IGD ingin melahirkan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, pasien mengeluh susah BAK karena seperti ada tahanan. Kemudian bidan akan melakukan kateterisasi untuk mengeluarkan urin. Sebelumnya, bidan meminta persetujuan kepada keluarga dan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, prinsip etik, teman-teman. Prinsip etiknya apa tadi? Kak, nomor 6 tadi jawabannya apa? D, kakak. Kakak ya yang nanya tadi nomor 6 itu jawabannya D. Oke, apa nih teman-teman ya? Ya, pahami dulu ya yang ditanyakan, apakah prinsip etik yang dilakukan bidan? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman, autonomi. Kenapa? Karena di sini sebelumnya ya bidan meminta persetujuan kepada keluarga dan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, jadi ini tetap memperhatikan prinsip autonomi ya, yaitu pasien berhak atas keputusan pada dirinya. Misalnya ya pemasangan kateter tersebut, teman-teman ya, apakah ia bersedia atau menolak atau bersedia seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8 silahkan dibaca lagi, teman-teman. Ya, ini masih salah mungkin kan belum terbiasa ya, teman-teman ya, dan materinya juga belum dapat sih di grup Telegram. Kak Eka Yuli udah gabung ke grup Telegram nggak nih? Kak Eka Yuli udah gabung ke grup Telegram nggak? Nanti ingatin lagi ya adminnya untuk di-share materinya, teman-teman. Biar bisa dibaca-baca. Sudah Kak? Oke, siap Kak Eka Yuli, ditungguin aja ya materi dari admin. Oke, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh bidan pada kasus tersebut ya? Seorang wanita usia 45 tahun ya dirawat di RS karena tumor ovarium.
Pasien mengeluh lemas, hasil pengkajian tekanan darah 90/5, nadi 98, RR 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hasil PA ya teman-teman ya. Nah, kemudian CA ovarium stadium 3B. Pasien disarankan untuk melakukan kemoterapi, namun pasien memilih untuk pengobatan alternatif. Apakah prinsip etik yang diterapkan, teman-teman? Yuk, apa nih? Ada yang D, ada yang A, ada yang C. Kira-kira prinsip etik yang diterapkan apa, teman-teman ya? Di sini jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Yang D kah, C atau A nih? Jawabannya terpisah-pisah ya. Ada yang D, ada yang A, ada yang C. Ada juga yang B, veracity. Oke, jadi di sini ya jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Autonomi. Kata kuncinya dari mana? Dari sini. Kan yang ditanyakan apa prinsip etik yang diterapkan oleh bidan. Nah, di sini bidan itu menyarankan untuk melakukan kemoterapi. Nah, tapi pasien ya memilih untuk pengobatan alternatif, teman-teman. Berarti kan di sini bidan ya harus tetap menghargai keputusan yang sudah dibuat oleh pasien, yaitu berkaitan dengan autonomi tadi, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitulah ya. Kurang lebih sebenarnya soal-soal ini itu ya penalaran sedikit ya, penalaran dan teori. Lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, ini dia soal nomor 9, silahkan dibaca teman-teman. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh bidan ya pada kasus tersebut? Kak Bidan Tini masih bingung membedakan prinsip etik. Masih bingung membedakan prinsip, nanti ya di materi itu ada kok cara membedakan prinsip-prinsip etik ya. Jadi Kak Bidan Tini tenang aja, nanti bakalan di-share oleh admin. Kata kuncinya itu persetujuan sama pasien ya kalau autonomi. Iya, autonomi itu artinya menghargai keputusan yang dibuat oleh pasien maupun keluarga ya. Mau dia nolak, mau dia diberikan, itu adalah otonomi ya teman-teman, berkaitan sama otonomi. Lanjut ya ke soal nomor 9. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh bidan pada kasus tersebut? Oke, kita baca dulu. Seorang wanita usia 30 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, dirawat di rumah sakit dengan KPD dan diharuskan untuk bed rest ya teman-teman. Kenapa jadi beras? Bed rest ini guys. Bed rest ya. Istirahat ya. Kemudian pasien meminta bantuan untuk BAB, lalu bidan mengambil pispot dan membantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nah, setelah selesai ya bidan membantu membersihkannya. Kira-kira prinsip etik yang diterapkan oleh bidan. Nah, kata kuncinya itu adalah bidan membantu pemenuhan kebutuhan eliminasi. Itu kira-kira prinsip etiknya apa, teman-teman? Itu kata kuncinya. Bidan melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Berarti itu berkaitan dengan untuk gabung ke grup Telegram silahkan stay tune terus ya teman-teman ya. Habis ini aku kasih promo gede-gedean dan kuota sangat terbatas teman-teman ya. Kuotanya sangat terbatas, jadi silahkan digercep-gercepin aja. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 9 nih, kira-kira mana? Ada yang B, ada yang C. Tapi kayaknya jawaban paling banyak adalah yang B. Nanti kita lihat ya. Thank you Kak Sharna dan Kak Suma atas mawarnya. Oke teman-teman, jadi pemenuhan kebutuhan eliminasi itu berkaitan dengan prinsip beneficence ya. Beneficence itu artinya adalah bermanfaat ya, hal yang bermanfaat atau tindakan yang bermanfaat. Nah, salah satunya tindakan yang bermanfaat itu adalah melakukan pemenuhan kebutuhan eliminasi, membantu pasien ya teman-teman. Kalau satu lagi contohnya aku berikan, misalnya pemenuhan pada pasien-pasien anemia itu perawat ataupun bidan melakukan transfusi darah. Nah, itu merupakan salah satu prinsip beneficiency. Intinya hal yang bermanfaat seperti itu. Melakukan yang terbaik bagi pasien. Iya benar Kak Yuli. Oke, untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B ya. Lanjut ya ke soal nomor 10 yang terakhir. Nomor 8 apa Kak? Nomor 8 jawabannya C Kakak.
Ya lanjut ya ke soal yang terakhir nih, soal nomor 10. Habis ini aku kasih tahu promo potongan gede-gedean, diskon gede-gedean untuk gabung ke grup Telegram dan juga pembelian ebook 2024 teman-teman. Ya oke, untuk soal nomor 10 silahkan dijawab. Bidan hanya membuka praktek kecantikan dan menyebabkan pasien yang berobat ke dia mengalami gagal ginjal. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada bidan A tersebut? Oke, ini banyak ya teman-teman ya bidan-bidan yang melenceng dari profesinya ya, kewenangan profesinya. Bahkan ada yang buka scaling gigi ya, tambal gigi, kemudian behel, perawatan gigi lah teman-teman ya. Itu kan udah melenceng dari wewenangnya. Banyak banget tuh, ada yang jadi salon kecantikan ya teman-temannya, praktik kecantikan kayak gitu. Harusnya kan bidan ya tugasnya bagian ibu dan anak, KB, lansia ya, pokoknya bagian wanita dan organ reproduksi teman-teman. Nah jadi ini udah fatal banget nih, ada yang A, ada yang B, kira-kira mana yang jawabannya? Nah pertama kita lihat dulu. Di sini bidan hanya membuka praktek kecantikan. Ini udah jelas banget melanggar wewenang tugas bidan ya. Dimana tugas bidan salah satunya adalah terkait kesehatan ibu dan anak ya teman-teman ya, salah satunya itu. Tapi di sini dia malah praktek kecantikan dan ini nggak ada sangkut pautnya dengan bidan ya. Nah karena cari kerjaan sangat susah kah? Iya memang benar. Kemudian dan menyebabkan pasiennya itu berobat mengalami gagal ginjal. Waduh, jadi itu udah dia tidak sesuai wewenangnya juga. Kemudian merusak organ tubuh orang lain ya, yaitu mengalami gagal ginjal. Teman-teman, berarti ini kan malpraktek ya, malpraktek. Nah, orang-orang dengan malpraktek itu harus dicopot izin prakteknya dan juga dihukum, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 10 ya, jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, gitu ya. Kalian benar berapa nih untuk 10 soal malam ini? Benar berapa dan salah berapa? Silahkan komen-komen. Nah, buat kalian yang gabung ke dalam grup Telegram ya, kalian silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Dan untuk gabung ke grup Telegram caranya gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja link WhatsApp admin di sini ya. Kalian follow dulu tapi Instagramnya Lolos ASN, dan khusus malam ini aja ya, ada potongan sebesar 99.000 untuk 3 orang tercepat ya teman-teman ya. Untuk 3 orang tercepat aja 99.000 ya. Caranya tinggal klik aja link WhatsApp admin di sini. Dan jangan lupa sebelumnya follow dulu Instagram Lolos ASN. Jadi harga malam ini itu hanya 99.000 aja udah dapat ebook P3K Bidan dan juga grup Telegramnya teman-teman ya. Jadi murah banget, harga normalnya itu adalah 120.000 teman-teman. Harganya itu 120.000 itu harga normal ya. Jadi karena malam ini ada potongan terbatas tapi ya hanya untuk 3 kota itu sebesar 99.000 aja. Kalian udah dapetin ebook ya, dimana ebooknya itu berlaku seumur hidup. Kemudian juga grup Telegramnya berlaku sampai kalian selesai ujian P3K nanti. Kemudian untuk di grup itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kuis ya, soal-soal kuis, sehari ada 3 kali kuis, pembahasan secara video ya. Kemudian itu juga ada tryout setiap akhir bulan teman-teman ya. Jadi silahkan digercep-gercepin, dan semua di sini pembahasan full sama video. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis teman-teman, full video. Jadi langsung gercep-gercepin, jangan sampai kehabisan slot kuotanya karena cuma 3 orang. Karena kalau udah habis kuota 3 orang tersebut nanti langsung kembali normal jadi 120.000 teman-teman ya. Jadi silahkan digercep-gercepin aja. Oke teman-teman, segitu aja untuk kuis kedua udah share ya. Kuis ketiga ya nanti habis ini ya teman-teman ya, di share oleh admin. Oke teman-teman, thank you so much buat kalian yang udah gabung, yang udah ngasih gift. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Terlebih dahulu aku mohon maaf. Ya sampai jumpa besok ya teman-teman ya. Besok kita live jam 19.00 waktu Indonesia Barat lagi. Oke, bye bye.